untuk semua rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu di semangat mau datang ini mau nanyain yang lain sebenarnya. Jadi, tapi ini yang terpenting kan kita cerita yang fakta yang komplit, lengkap informasinya. Jadi hari ini kami menyampaikan keberhasilan daripada Direktorat Intel pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah berhasil meringkus 2 DPO yang sudah hampir 20 tahun ada di Indonesia. Kejahatan mereka adalah pembunuhan. Mereka lari di 2004. Jadi saya mendorong rekan-rekan di Direktorat Intel untuk kita menyisir, mencari DPO-DPO yang diduga lari ke Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara asalnya seperti China, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Jadi mereka keluar dari China menggunakan paspor orang lain yang wajahnya mirip. Terus kita serius untuk kemudian mencari, dan ini 1 bulan proses dari pemerintah China menyampaikan kepada kami kaitan dengan kedua DPO tersebut. Kemudian tentu di sini langkah yang kita ambil kita deportasi tetapi tentunya di sini sudah berkoordinasi dengan pemerintah China atau penegak hukum China untuk kemudian menerima mereka untuk diproses lebih lanjut. Mengenai detail ada di dalam press release sehingga nanti bisa disadur berdasarkan press release. Saya terima kasih kepada rekan-rekan Direktorat Intel yang telah bersungguh-sungguh untuk bisa merespon arahan dari kami untuk bisa kita proaktif dalam hal mencari DPO-DPO yang ada di Indonesia. Kita tidak mau Indonesia menjadi destinasi pelarian kriminal dari luar negeri, dan ini kita akan terus lakukan untuk bisa menangkap para DPO tersebut yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bukti-bukti yang kita dapatkan travel dokumen, baik itu handphone maupun juga beberapa dokumen keimigrasian yang mereka miliki. Mereka ditangkap ketika sedang berada di restoran. Selama di Jakarta, mereka tinggal di mana? Jakarta. Itu mungkin ada yang bisa menambahkan. Selama di Jakarta, mereka tinggal di Jakarta. Tinggal di mana? Berapa lama dia? 19 tahun. Oh, dari Bali. Ya. Tapi di Jakarta terus Pak, atau pindah-pindah juga sempat? Kalau mengenai ada di mananya selama 19 tahun itu dalam proses penyidikan lebih lanjut Tapi yang terpenting di sini adalah kita berhasil menangkap dari kedua DPO tersebut. Selama di Indonesia mereka menjawab atau gimana? Dalam proses penyidikan. Pak, boleh diulang lagi Pak, dari barang buktinya apa aja Pak? Barang buktinya ada seluler dan dokumen keimigrasian, kayak misalnya permit for entry, dan juga yang lainnya. Mereka menggunakan paspor orang yang mirip dengan si DPO tersebut. Jadi ada permintaan dari pihak Cina ya Pak? Yes, bulan lalu. Bulan lalu. Jadi ini ada permintaan daripada kedutaan China kepada kami, terus kita tindak lanjuti. Ini kita perkirakan lokasi tempat tinggalnya adalah di Pluit. Pak, rilis banyak DPO yang dari luar negeri lari ke Indonesia. Apa memang sistem kita yang lemah tidak bisa mencapai? Ini
Kalau masalah DPO-nya itu kan masing-masing negara, dia masukkan kepada red notice. Ya. Mereka itu masuk ke Indonesia menggunakan dokumen keimigrasian yang tidak sesuai dengan dokumennya. Ya, sehingga kalau ditanya ada berapa, itu tergantung daripada keahlian si subjek yang kabur. Ya. Tapi kalau informasi yang disampaikan kepada kami ya dari beberapa negara itu langsung ditindaklanjuti dan menjadi KPI daripada Direktorat Intel dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan. Ya. Jadi KPI inilah, Key Performance Indicator inilah yang saya bebankan kepada dua direktorat, ya, dan alhamdulillah kerjasama kita ya semakin baik dengan negara-negara lain. Ya. Kita untuk tunjukkan juga bahwa ya Indonesia sudah semakin baik dalam konteks kita memberikan pelayanan, bekerja sama ya, dan berhubungan antar negara, sehingga ini baik juga untuk image pemerintah Indonesia di mata internasional. Silakan. Ada perlawanan nggak sih Pak pas ditangkap atau dia pasang aja? Ada perlawanan. Seperti apa yang Ya pasti melakukan satu inilah upaya yang tentunya kita bisa amankan. Bahwa itu pas perlawanan ada senti atau saja nggak Pak? Tidak ada. Pak, tadi Pak mungkin ada yang bisa membantu menjawab tadi. Selama di sini mereka bekerja atau seperti apa? Atau dalam penjara atau seperti apa? Mereka bisa lama. Sedang dalam proses penyidikan aja. Kita masih belum. Ini kan baru kita dapatkan itu kan 3 hari lalu. Ya, jadi dalam proses penyidikan ya dan kita langsung komunikasi dengan pihak China. Kira-kira kapan akan dideportasi? Segera besok pagi. Berarti udah lancar ya Pak, bahasa Indonesia udah lancar Pak, 19 tahun Pak. Boleh dicoba, aku langsung tanya. Oke. Yang menampung di sini warga negara Indonesia atau asing? Warga negara mereka di sini saya tidak bisa bilang menampung ya, tetapi mereka tinggal di Jakarta ya, di bilangan Pluit, yang mana tentunya di sini kita tidak lebarkan ya, penyidikannya, tapi lebih kepada merespon dari permintaan pemerintah Cina. Oke? Tadi RRT mengajukannya kapan Pak? Bulan lalu. Bulan lalu. Berarti selama sebulan. 31 Agustus. Proses pencariannya sampai ketemu itu gimana Pak? Ya, kita lakukan penyidikan, penyisiran, ya, informasi, koordinasi dengan Kandim setempat, ya, Jakarta Utara, ya, kita sebarkan, ya, informasi ini dan kemudian kita cek, kita amati, ya, kita lokalisir dan kita dapatkan. Pak, di Pluit itu kan namanya banyak WA juga ya Pak. Artinya dari hasil kita terus kemudian itu ada indikasi nggak kejahatan atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh WA? Kita sedang mendalami, ya, tetapi kita fokus merespon dulu. Sempat ada pemeriksaan handphone segala macam. Sempat ada pemeriksaan. Belum ada indikasi. Belum ada indikasi. Oke? Udah? Yang lain Pak? Selesai? Ya, makasih. Ini beritanya Pak.